Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan pasien atau patient safety merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh seluruh pemberi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. PMK ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian insiden keselamatan pasien. Saya, Alina Dewi, pada kesempatan kali ini akan membahas pengertian patient safety, insiden keselamatan pasien, dan macam-macam insiden keselamatan pasien di pelayanan kesehatan sesuai dengan PMK Keselamatan Pasien. Setiap hari kita mendengar atau membaca laporan pasien meninggal di rumah sakit kita. Saat itu yang ada di pikiran kita adalah pasien tersebut memang sudah stadium terminal atau datang terlambat, atau pasien memang dengan banyak penyakit memberat, sehingga tenaga kesehatan kita sudah berusaha tetapi tidak berhasil. Tapi apakah kita sudah berpikir dan melakukan analisis terhadap tata kelola klinis? Misal, apakah pasien kita sudah mendapat dosis obat yang sesuai selama dalam perawatan? Pasien usia tua dengan dekom mendapat cairan infus yang berlebihan? Atau pasien meninggal di ruang ICU karena salah satu alat monitoringnya tidak berfungsi baik? Laporan hasil penelitian yang dipublish tahun 1999 oleh International of Medicine tentang dua hasil penelitian besar di Colorado, Utah, dan di New York, ditemukan bahwa adverse event atau kejadian tidak diharapkan di rumah sakit sebesar 2,9 dan 3,7% dari total pasien rawat inap. Dari yang mengalami adverse event atau medical error tersebut, 6,6 sampai 13,6% meninggal dunia. Ini artinya, jika dikalkulasikan dengan jumlah pasien rawat inap di Amerika Serikat pada tahun 1997, menunjukkan kematian pasien rawat inap berkisar 44.000 sampai 98.000 akibat medical error yang sebenarnya dapat dicegah. Coba kita bandingkan angka ini dengan data kematian akibat kecelakaan lalu lintas akibat mengendarai sepeda motor 43.458, kanker payudara 42.297, AIDS 16.516. Bandingkan jumlah kematian pasien di rumah sakit akibat insiden keselamatan pasien yang dapat dicegah adalah 274 per hari. Angka yang sama dengan kematian akibat sebuah pesawat terbang jumbo yang jatuh. Saudara-saudara, keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi, sistem keselamatan pasien selalu belajar dari semua insiden yang terjadi untuk mewujudkan asuhan pasien menjadi lebih aman. Untuk bisa belajar dari kesalahan, maka kita harus mengenali definisi insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Jadi, untuk dikatakan sebagai insiden keselamatan pasien, maka harus memenuhi 3 kriteria ini, yaitu
kejadian atau kondisi yang tidak disengaja dapat dicegah terjadi pada pasien. Apa sajakah yang termasuk dalam insiden keselamatan pasien? 1. KPC, kondisi potensial cedera. 2. KNC atau near miss atau kejadian nyaris cedera. 3. KTC, kejadian tidak cedera. Dan 4. KTD, yaitu kejadian yang tidak diharapkan. Mari kita lihat contoh masing-masing dari 4 kategori insiden pada slide berikutnya. Beberapa contoh kondisi yang berpotensial untuk terjadinya insiden. Atap bocor, sehingga membasahi lantai rumah sakit. Meja pemeriksaan dokter penuh dengan alat tulis dan alat medis. Selang dan kabel-kabel peralatan kedokteran yang terpasang di pasien yang dirawat di ruang intensive care unit terlihat sangat tidak beraturan. Berikutnya, ini adalah gambar yang diambil di depan rumah sakit menuju pintu masuk poliklinik yang licin dan tidak ada pegangan. Kondisi licin, risiko terpleset, kondisi yang berisiko terpapar infeksi antar pasien, risiko keliru dalam menggunakan alat kedokteran, dan risiko jatuh, itu semua harus dilaporkan sebagai kondisi potensial cedera. Lalu, apa beda KNC, KTC, dan KTD? KNC, kejadian nyaris cedera atau near miss, adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Tidak sampai terpapar ke pasien ini bisa karena keberuntungan atau karena ada usaha pencegahan. Misal, seorang perawat akan memberikan dosis obat ke pasien dengan dosis yang salah. Dan teman kerjanya mengetahui sebelum obat itu diberikan ke pasien. KTC, kejadian tidak cedera, adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Dan KTD, kejadian yang tidak diharapkan, merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Contohnya, seorang petugas farmasi keliru memberikan obat tetes mata yang seharusnya obat tetes telinga. Maka tidak timbul cedera. Ini adalah KTC. Sedangkan jika sebaliknya, seharusnya mendapat tetes mata dan diberikan tetes telinga, maka akan timbul cedera pada mata pasien. Ini disebut KTD, kejadian tidak diharapkan. Melaporkan seluruh insiden keselamatan pasien yang terjadi di rumah sakit merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembelajaran terhadap hasil analisis akar penyebab insiden. Manajer dan seluruh tenaga kesehatan senantiasa mewujudkan sistem asuhan kepada pasien yang aman, komprehensif, dan responsif terhadap kejadian tidak diinginkan. Dengan demikian, angka kejadian insiden di rumah sakit akan terus berkurang. Pasien aman, tenaga kesehatan aman, dan rumah sakit serta lingkungan rumah sakit juga aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.